Hai Sobat Informatika, kali ini kita akan mengulik cerita tentang mahasiswa yang keterima di Stikom Berbagi tahun 2020. Nah, gimana perasaan kalian? Di rumah aja pasti bosen kan? Makanya kita akan mengulik cerita tentang mereka yang sudah mempersiapkan diri mengikuti tes selama masa pandemi COVID ini. Nah, di sini ada Mawa dan ada Wanda. Mawa, bisa ceritain sedikit dong, gimana sih perasaannya keterima di Stikom PGRI Banyuwangi? Perasaannya yang pertama itu bersyukur dan senang banget, nggak nyangka bisa masuk dalam 7 mahasiswa yang keterima dalam beasiswa Stikom Berbagi. Oke, kalau asal sekolahnya dari mana? Dari SMKN UU Membauluda. Kalau Wanda? Ya pastinya senang banget dan juga bersyukur bisa meneruskan kuliah tanpa biaya dari orang tua dan bisa meringankan beban orang tua juga. Meringankan beban orang tua ya. Kalau asal sekolahnya dari mana? Dari SMK Bustanulfa lah. Kalau dapat infonya Stikom PGRI Banyuwangi dari mana? Dari rekomendasi guru saya sendiri yang dulu juga alumni pernah mendapatkan beasiswa Stikom Berbagi juga. Kalau Mbak Wanda? Dari kakak mahasiswa Stikom Berbagi tahun lalu sih, diceritain terus langsung saya tanya-tanya ke guru, langsung direkomendasikan didaftarkan di sini juga. Kalau motivasinya nih kan udah dapat informasi kan dari gurunya, dari temen ya, dari kakak kelasnya, terus motivasinya pengen coba daftar deh di Stikom, itu apa? Karena emang bener-bener pengen kuliah. Pengen kuliah ya. Kalau Mawa? Kalau saya sendiri memang dari dulu mungkin sudah cocok dengan jurusan saya yaitu TKJ, lalu pengen mengembangkan lagi untuk jurusan kuliah. Jurusan kuliahnya ya. Kalau misalnya kan selama ini kan Stikom itu memang ada program beasiswa Stikom Berbagi itu gratis sampai wisuda ya. Ya. Oke. Itu kan kalau sebelum masa pandemi COVID itu ada tes-tes yang dilakukan di Stikom. Nah, karena masa pandemi ini kan tidak boleh ada perkumpulan, berkerumun tidak boleh. Nah, itu gimana sih tesnya? Apakah berbeda atau tetap sama? Berbeda. Berbeda. Nah, bedanya apa tuh? Yang pertama itu mungkin sebelum masa pandemik kita sudah melaksanakan tes yang tahap pertama yaitu tes akademik. Lalu rencananya di jadwalnya itu kita akan melaksanakan tes psikotes untuk yang kedua. Berhubung karena ada pandemik ini, kita hanya disuruh untuk membuat video berdurasi pendek tentang COVID-19. Boleh nggak kasih tahu teman-teman isinya videonya itu apa sih? Boleh diceritain sedikit mungkin? Untuk tentang isi video tersebut adalah tanggapan kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Masih ingat nggak apa aja yang kamu ceritain di video itu? Kan mungkin bisa jadi acuannya teman-teman mungkin. Kalau disuruh bikin video tentang COVID bisa tuh ikut niru gitu. Kira-kira apa isinya? Isinya ya tentang jaga kesehatan, pola hidup Kesehatan, itu. pola hidup sehat. Materinya nyari sendiri? Iya. Oke, kalau kan bikin video pasti ada yang edit. Itu diedit sendiri atau nyuruh temen yang bisa kalian suruh, gimana? Kalau aku nggak diedit sih kak, Berarti langsung langsung dikirim aja. langsung dikirim. Memang nggak boleh diedit apa bebas? Bebas. Oke. Nah kan sekarang udah lolos nih ya, udah jadi mahasiswa Stikom Banyuwangi. Seneng? Seneng banget. Seneng banget ya, apalagi lulus nggak usah bayar ya. Iya. Nggak usah bayar. Sama saya juga nanti lulus nggak usah bayar. Nah di Stikom ini kan ada 3 rumpun nih. Kalian masuk yang S1-nya kan? Saya D3. Oh, D3-nya ya. Nah, nanti di Stikom ini ada 3 rumpun. Rumpun yang pertama itu multimedia, yang kedua TKJ, yang ketiga itu RPL. Nah, dari 3 itu kira-kira kalian ini lebih minatnya ke mana? Multimedia. Multimedia. Kalau Mawah? Multimedia. Multimedia juga. Kenapa tuh? Karena pengen mencari suatu hal yang baru, karena dulu saya TKJ, mungkin pengen cari apa sih yang ada di multimedia, di dalamnya itu ada apa aja sih, jadinya pengen mendalami. Bukan karena sekarang banyak studio foto, terus foto-foto, terus dapat uang gitu? Termasuk itu. Termasuk ya? Oh, masuk berarti. Oke. Kalau basicnya itu udah punya belum? Kayak mungkin dulu saya fotografer mbak gitu, gimana? Apa emang baru mau mencoba hal yang baru? Kalau dulu sih sempat mengikuti
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler videografi di sekolah. Berarti tertarik gara-gara itu mungkin ya, bisa jadi. Kalau kamu? Tertarik karena suka ngefoto orang, terus biasanya kan juga diajak teman-teman buat ngefoto itu, jadi sukanya dari situ. Bolehlah lain kali ngefoto saya ya. Oke, kalau sebelum kalian diterima jadi mahasiswa Stikom, nih kita kembali ke masa lampau. Kan dulu kan SMA nih ya. Nah SMA itu kalian emang jiwa-jiwanya organisasi atau gimana? Kalau saya sih jiwanya itu lebih ke organisasi. Lebih ke organisasi daripada akademik berarti. Kalau Kalau aku Wanda? ke akademik, soalnya kan kalau organisasi itu gimana ya, nggak terlalu minat sih aku kalau Kurang terlalu ya. Iya. Oke, nanti kalau kalian masuk di Stikom, jadi harus diimbangi organisasi dan akademiknya, karena kan di sini ada UKM, kalian bisa ikut UKM itu untuk kalau suka organisasi, terus kalau akademik pastinya nanti di kelas-kelas kayak gitu. Karena nanti semuanya akan berhubungan, apakah kalian lulus atau tidak. Kayaknya sih seperti itu. Oke, terus selama ikut tes ini, kan kalian berarti cuma 2 kali tes, iya? 3 apa aja? Tadi kan tes yang pertama akademik. akademik, Yang kedua itu buat video pendek, yang Video ketiga pendek. wawancara. wawancara. Itu dari berapa orang kalian bisa keterima 7 itu? Keren sih, banyak. Dari tes tahap pertama itu 100 sekian. 100 sekian ya. Oke. Itu turun jadi berapa? 19. Iya. Iya, Iya. 19. 100 sekian, lalu 80, 19, lalu menjadi 7. 7. Nah, pas dihubungin kalian mendapatkan beasiswa itu pihak Stikom hubunginnya gimana? Kayak mungkin telepon, datang ke rumah. Berarti kalian nggak tahu Iya. apa-apa, lagi di rumah lagi ngapain itu pas dikabarin? Sebenarnya itu rencana mau pergi keluar, Iya. lalu ada yang nelpon, ternyata pihak Stikom mau datang ke rumah. Ternyata nggak nyangka sebenarnya sih kalau misalnya pihak Stikom mau datang ke rumah. Kalau Kalau aku di rumah lagi gotong royong sih. lagi gotong royong, berarti tetangga-tetangga lihat berarti? Iya. Nggak ada selamatan? Enggak. Oh, nggak ada selamatan. Kirain ada kan, karena kan tetangga-tetangga tahu. Terus dikasih taunya itu langsung hari apa datang ke sekolah untuk penandatanganan MOU mungkin atau gimana? Untuk penandatanganan MOU itu hari Senin. Hari Senin. Hari Senin ya berarti. Oke. Kalau misalnya bisa kasih tahu teman-teman sedikit bocoran mungkin biar bisa keterima di Stikom Berbagi gimana? Mungkin kan yang nonton ini nanti dari SMA sederajat gitu. Oh, Mbak itu sudah masuk, apa ya yang bisa bikin masuk? Apakah harus nilainya 100 semua ataukah mumpung mulai dari sekarang banyakin piagam atau sertifikat kayak gitu? Boleh dikasih tahu tips-tipsnya mungkin? Mungkin untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMK, untuk kalian yang ingin sekali mendapatkan beasiswa, apalagi untuk beasiswa di Stikom ini, mungkin dari sekarang untuk giat-giat belajar, tekun, yakin. Udah, ada tambahan lagi nggak? Berdoa. Usaha dan doa itu Usaha dan pasti doa itu Kak. pasti ya. Terus kalian mau tanya-tanya sedikit nggak tentang saya? Saya ini bingung mau tanya apa. Oke, kan tadi udah ngasih tahu nih semua tahapan. Ada nggak sih biaya yang kalian keluarkan untuk mengikuti Stikom Berbagi? Mungkin saya kan masuk karena saya ini bayar 10 juta, mungkin atau nggak bayar sama sekali, itu gimana? Sama sekali tidak dipungut biaya sebesar Sama pun. sekali tidak dipungut biaya, tapi sampai wisuda. Sampai wisuda. Ini kalau rumah kamu di mana? Di Tegalsari. Tegal Sari. Nanti bakalan kos berarti di sini. Kalau nggak mau Genteng. Genteng. PP apa bakalan kos? Awalnya sih mau PP tapi bingung sih, katanya suruh ngekos. Bingung kan? Nah, ada temennya tapi ya daerah sana. Ngajak temen masuk sini. Nggak ada. Pada lulus, pada kerja mungkin. Oke. Nah, bisa juga kan di sini kuliah sambil kerja. Nanti bisa tanya-tanya di pendaftaran Stikom. Udah mungkin itu
itu aja yang bisa saya ulik dari teman-teman yang sudah keterima di Stikom Berbagi 20. Tetap di rumah, kalau tidak ada keperluan mendadak, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan setiap habis melakukan apapun. Bye-bye.